Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri AM Lutfi Firgiawan, NIM 90100119063, Astriani Astuti Syam, NIM 90100119064, dan Reniar, NIM 90100119055. A. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, dan yang ketiga itu pengelolaan aset atau aktiva. B. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Dengan demikian, manajemen harus bisa menekan perputaran uang yang tidak perlu yang dapat merugikan perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Dan yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang definisi manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan fungsi kerja di perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan dapat memperolehnya dari dalam ataupun luar perusahaan. Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Menurut Brigham dan Houston, tugas manajer keuangan yaitu pertama, bekerja sama dengan manajer lain. Kedua, mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan. Yang ketiga, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lain. Yang keempat, penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan. Tanggung jawab seorang manajer keuangan yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Yang keempat, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan. Yang kelima, merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan. Masalah pokok manajer keuangan. Masalah dalam keuangan yang biasa dihadapi adalah pendanaan, biaya atau promosi dan pembelian, penjualan, keuntungan, piutang, dan investasi. Dalam memulai bisnis, berbagai ide biasanya muncul. Namun, ide-ide usaha itu terkadang terbentur dengan pendanaan. Oleh karena itu, salah satu masalah pokok yang sulit dihadapi oleh manajer keuangan yaitu cara mendapatkan pendanaan dengan memilih sumber permodalan yang tepat. F. Aktualisasi prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah, penyimpan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. 4. Universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Demikianlah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.